Oke, udah ya. Oke, selamat pagi dan siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari materi kami, yaitu tentang financial management atau manajemen keuangan. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada James Pamara, lalu ada saya Doli Stefan Eliezer Laslo, dan ada Hana Priscilla Solin. Langsung saja kita mulai, yaitu bagian pendahuluan. Apa itu keuangan? Keuangan adalah disiplin yang mengelola uang, investasi, kredit, dan pasar keuangan. Ada 3 area penting dalam keuangan. Apa saja? Yang pertama ada manajemen keuangan, yaitu fokus pada keputusan perusahaan terkait akuisisi, pengelolaan aset, dan permodalan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Lalu yang kedua ada pasar modal, yaitu membahas pasar suku bunga, harga saham, dan peran institusi keuangan. Selanjutnya ada investasi, yaitu mencakup analisis sekuritas, manajemen portofolio, dan studi perilaku pasar. Berikut adalah diagram hubungan antara manajemen keuangan, pasar modal, dan investasi. Selanjutnya yaitu peluang karir. Dalam manajemen keuangan, kita dapat memiliki peluang karir dalam perbankan, investasi, dan asuransi. Selanjutnya juga ada perancangan keuangan perusahaan dan keuangan publik. Ada juga bidang pengambilan keputusan seperti pemasaran dan manajemen, di mana pengetahuan keuangan membantu menilai risiko dan profitabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, James Pamara. Oke, kita masuk ke bentuk organisasi bisnis. Yang pertama itu ada perseroan. Itu dimiliki oleh satu orang, mudah dibentuk, tetapi memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Jadi di perseroan ini ada pajaknya. Pajaknya itu keuntungan dikenai pajak sebagai pendapatan pribadi. Dan tanggung jawab sebagai perseroan itu tidak terbatas, pemilik bertanggung jawab penuh atas utang. Lalu ada pertumbuhannya gimana sih? Pertumbuhan di perseroan itu terbatas dan sulit mengakses modal besar. Selanjutnya di kemitraan, yang bentuk organisasi kedua, kemitraan itu dimiliki oleh dua atau lebih orang, pembagian tanggung jawab dan keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Jadi tanggung jawabnya itu bersama. Jadi di pajaknya itu laba dikenai pajak pada tingkat individu atau tidak ada pajak perusahaan. Lalu untuk tanggung jawabnya itu dibagi antar mitra tapi masih bisa tidak terbatas. Selanjutnya bagaimana pertumbuhannya? Lebih baik daripada kepemilikan tunggal atau perseroan, tapi bertanggung jawab pada kontribusi mitra. Lalu yang bentuk ketiga itu adalah korporasi, entitas hukum yang berbeda dari pemilik serta manajernya. Masa hidup tak terbatas. Jadi ini menawarkan tanggung jawab yang tak terbatas, kemudahan, penggalangan modal, dan kelangsungan abadi. Untuk pajaknya berganda dan dividen pemegang saham. Tanggung jawabnya itu yang tadi saya bilang hanya bertanggung jawab hingga modal yang diinvestasikan. Lalu pertumbuhannya tinggi karena kemudahan akses ke pasar modal. Lalu keempat, bentuk organisasi yang keempat ada LLC atau LLP. LLC itu gabungan dari kemitraan dan korporasi. LLP itu mirip dengan LSI, namun LLP digunakan untuk perusahaan profesional. Mitra umum memiliki kendali penuh atas bisnis, hak suara investor sebanding dengan pemilikan tunggal. LLC sendiri itu ialah limited liability company. Lalu pajaknya itu fleksibel, dapat memilih pajak sebagai perusahaan atau individu. Lalu tanggung jawabnya itu terbatas, melindungi aset pribadi pemilik. Pertumbuhannya itu tinggi, cocok untuk bisnis kecil hingga menengah dengan fleksibilitas manajemen. Selanjutnya, Selanjutnya ada tujuan utama keuangan. Yang pertama fokus, itu untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua ilustrasi. Yang pertama, perusahaan
berinvestasi dalam R&D. Yang kedua, perusahaan yang menerapkan prinsip berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Aplikasi dunia nyata. Keseimbangan antara keuntungan jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan membuat keputusan fokus pada kelangsungan dan pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, pentingnya etika dalam pengambilan keputusan keuangan. Keuangan dapat mempengaruhi reputasi dan nilai perusahaan dalam jangka panjang secara signifikan. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan, yaitu manajemen keuangan yang efektif mendukung tujuan organisasi dengan mengintegrasikan strategi nilai, risiko, dan etika. Dengan lingkungan bisnis yang terus berkembang, kita bisa meningkatkan manajemen keuangan secara global dan etis. Selanjutnya, yaitu pertanyaan dari kelompok 5. Bisa dijawab oleh teman saya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang sudah dipresentasikan kami di kelas. Kelompok 5 bertanya, yang pertama, apa saja prinsip dasar manajemen keuangan yang harus dipahami oleh manajemen keuangan? Jadi, prinsip-prinsipnya itu ada 5. Pertama ada prinsip likuiditas, itu perusahaan harus punya cukup uang atau aset liquid untuk bayar kewajiban jangka pendek. Jangan sampai bangkrut gara-gara kehabisan cash. Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip profitabilitas, yaitu semua keputusan keuangan harus bisa menghasilkan keuntungan buat perusahaan. Lalu yang ketiga ada prinsip risiko dan pengembalian atau risk and return. Risiko tinggi biasanya datang dengan potensi untung tinggi, tetapi harus kalkulasi dengan yang baik. Lalu yang keempat itu ada prinsip nilai waktu uang atau time value of money. Itu uang sekarang lebih bernilai daripada uang di masa depan karena bisa diinvestasikan. Lalu yang kelima ada prinsip keberlanjutan dan sustainability. Itu semua strategi keuangan harus mendukung pertumbuhan jangka panjang, bukan cuma fokus ke jangka pendeknya saja. Lalu yang kedua, di kelompok 5 akan dijawab sama teman saya. Baik, pertanyaan yang kedua dari kelompok 5 adalah bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan struktur modal untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Baik, langsung saja saya jawab. Perusahaan dapat mengoptimalkan struktur modal dengan 4 cara, yaitu yang pertama adalah memanajemen utang dan ekuitas. Cari kombinasi yang tepat antara modal dari utang dan modal dari pemilik saham. Biasanya utang itu murah, tapi resikonya tinggi, sementara ekuitas lebih aman tapi mahal. Lalu, untuk cost of capital atau biaya modal, pilih struktur modal yang bikin biaya modal atau WACC jadi paling rendah, karena ini bisa bikin nilai perusahaan naik. Selanjutnya, jangan kebanyakan utang biar perusahaan tidak terlalu riskan kena masalah, likuiditas, atau gagal bayar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu selalu pantau situasi pasar. Misalnya, bunga lagi turun, maka itu adalah saat yang pas untuk mengambil hutang dengan harga yang murah. Selanjutnya, dari kelompok 6. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 6 yang pertama, bagaimana proses pengambilan keputusan investasi yang efektif? Proses investasi yang efektif itu melalui identifikasi peluang, analisis atau NPV/IRR, lalu ada evaluasi risiko, ambil keputusan, dan monitor hasilnya. Contohnya, investasi mesin baru jika meningkatkan laba lebih besar dari biaya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari kelompok 6. Bagaimana penerapan dari financial management dalam mengevaluasi kinerja perusahaan? Baik, untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam penerapan financial management, yang pertama kita bisa analisis laporan keuangan, yaitu menggunakan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas untuk mengecek kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya, rasio keuangan. Gunakan rasio seperti ROE atau return on equity dan ROA return on asset atau debt to equity ratio untuk mengetahui sejauh mana perusahaan untung atau efisien. Selanjutnya ada budgeting dan forecasting,
yaitu membandingkan antara realisasi dengan anggaran dan proyeksi, lalu cari tahu penyebab selisihnya. Yang selanjutnya atau yang terakhir, penilaian nilai perusahaan. Hitung nilai perusahaan atau valuation buat tahu apakah perusahaan bertumbuh atau malah mungkin sedang stagnan atau stuck. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.